Assalamualaikum Sobat Fubulante, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga semuanya. Oke, ada 4 pemain yang ingin gua sampaikan informasinya di video kali ini. Tentu saja pemain yang ada kaitannya dengan Manchester United. Gua ingin mulai dulu dari Alex Scott yang dikabarkan oleh Jacobs Ben ya, bersama dengan Manu Kone. Ini berada di daftar teratas Manchester untuk gelandang ketiga yang sedang diburu oleh Manchester United. Alex Scott sendiri ini memang diinformasikan sebelumnya menolak memperpanjang kontraknya dengan Bournemouth. Dan disebutkan ya oleh Fabrizio Romano di salah satu videonya bahwa sebenarnya Bournemouth ini telah menawarkan perpanjangan kontrak untuk kali kedua terhadap Alex Scott, dan bahkan terbuka untuk memasukkan klausul pelepasan, tetapi pemain telah menolak proposal tersebut. Pesan klub pada dasarnya adalah untuk bertahan selama 1 musim lagi dan bermain di sepak bola Eropa, dan setelah itu dia bisa menggunakan klausul pelepasan ya, release clause pada musim panas 2027 untuk bergabung dengan klub pilihannya. Sama seperti yang dilakukan Semenyo sebelum memilih Manchester City. Terlepas dari penolakan, Bournemouth mempertahankan sikap tegas bahwa Alex Scott tidak untuk dijual dan tetap tidak tersentuh, namun berulang kali menolak tawaran kontrak baru, seringkali menciptakan kondisi untuk pergerakan. Alex Scott sangat dihargai oleh beberapa klub besar, termasuk Chelsea, Arsenal, dan Manchester United, sehingga minat dari mereka diperkirakan akan meningkat setelah perkembangan terbaru ini. Ya, jadi Alex Scott menegaskan bahwa dia tidak ingin memperpanjang kontraknya di Bournemouth, dan ini menurut gua kembali memasukkan nama Alex Scott ke spekulasi gelandang ketiga Manchester United, karena Alex Scott juga disebutkan ada di dalam daftar pemain yang diminati oleh Manchester United. Tentu saja bukan hanya Alex Scott, bukan hanya ya pemain-pemain yang biasanya disebutkan ya, mungkin ada beberapa nama juga yang berada di bawah radar, tapi Alex Scott merupakan nama yang menarik. Dia punya teknik yang bagus, kualitas yang bagus, pengalaman di Premier League, potensi juga sangat besar, usia juga menurut gue masih cenderung pemain muda. Tidak ingin memperpanjang dengan Bournemouth, artinya dia ingin masa depannya tidak bersama Bournemouth lagi. Pertanyaannya adalah, apakah dia ingin ke Manchester United? Apakah dia ingin ke klub lain? Dia masih terbuka untuk opsi tersebut. Manchester United berminat, tapi Manchester United juga harus melakukan assessment ya, harus melihat apakah memang betul cocok Manchester United dengan Alex Scott dan juga Alex Scott dengan Manchester United. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam informasi tersebut adalah bagaimana posisi dari Bournemouth, bahwa posisi dari Bournemouth adalah mereka tetap tidak ingin melepas Alex Scott. Artinya apa? Artinya adalah mereka akan meminta biaya transfer yang besar untuk klub yang berminat untuk mendatangkan Alex Scott. Kabarnya angkanya itu di 80 juta. Ini bukan angka yang kecil, ini angka yang bisa menjadi potensi menyulitkan bagi Manchester United. Kalau melihat bagaimana Manchester United mendatangkan Andre Santos dan juga mendatangkan Youri Tielemans, di mana kedua pemain ini angkanya masing-masing jauh di bawah 80 juta. Sehingga menurut gue ini akan menjadi penghadang bagi Manchester United, semisal Manchester United memang berminat sangat besar menempatkan Alex Scott sebagai buruan utama. Sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi siapa nama yang akan diburu sebagai pilihan utama untuk posisi gelandang nomor 3 ini ya. Tapi menurut gue ini merupakan kabar yang menarik. Kita akan lihat seperti apa perkembangannya. Disebutkan oleh Jamie Jackson dari The Guardian bahwa Sander Berge ini disebutkan telah diidentifikasi oleh Manchester United ya sebagai salah satu gelandang yang bisa memperkuat atau memberikan ya memperkuat ya katakanlah seperti itu skuad dari Michael Carrick. Dan dikabarkan angkanya ada di sekitar 40 juta pounds. Ini situasi yang menarik menurut gua. Sander Berge ya, pemain yang punya karakter profil yang berbeda dengan dua gelandang yang sudah didatangkan oleh Manchester United. Gelandang senior menurut gua, tapi apakah Ineos akan mendatangkan gelandang senior setelah mendatangkan Youri Tielemans sebelumnya? Ini juga menarik, tapi kalau dari secara teknis, dari secara kualitas, Sander Berge bukan pertama kali dikaitkan dengan Manchester United. Pemain ini sempat dimonitor oleh Manchester United ketika dia memperkuat Burnley bahkan ya sebelum dia pindah ke Fulham, dan saat ini kembali menjadi nama yang dimonitor oleh Manchester United. Penampilan Sander Berge di Piala Dunia kemarin bersama dengan tim nasional Norwegia menurut gue luar biasa.
Sehingga ya dia menyimpan sebuah potensi yang besar menurut gua. Tapi sekali lagi ya, dengan angka 40 juta, akankah Ineos bergerak untuk mendatangkan pemain yang masuk ke usia senior ya menurut gua. Lalu kabar selanjutnya adalah Manu Kone dipandang sebagai target alternatif dengan tuntutan klub Italia yang diperkirakan tidak setinggi yang akan diminta oleh Brighton untuk Carlos Baleba. Sumber mengatakan bahwa meskipun Kone menarik perhatian dari klub-klub di seluruh Eropa, United saat ini memimpin untuk mendatangkan dari AS Roma. Oke. Ya, Baleba diminati oleh Manchester United, tapi seperti yang dibahas sebelumnya bahwa memang ada potensi harga ini bisa jadi akan menjadi penghadang ya menurut gua, ataupun penghalang ataupun tantangan. Manu Kone dan Carlos Baleba sangat dipertimbangkan oleh Manchester United sebagai pemain lini tengah ketiga musim panas ini. Klub telah membuat gerakan baru-baru ini dalam meninjau kembali potensi kepindahan untuk Baleba, tetapi belum ada kontak resmi antara klub yang dibuat. United juga telah secara tentatif mengeksplorasi langkah untuk Manu Kone dengan biaya yang diperkirakan lebih rendah daripada Baleba, tetapi setiap pemikiran tentang langkah yang akan segera terjadi adalah masih prematur. Keduanya terus berada di daftar panjang target, dan klub tidak terburu-buru karena mereka melihat area lain juga untuk diperkuat. Jadi ini yang menimbulkan ataupun keadaan saat ini kenapa kok misalnya pergerakan dari Manchester United tidak secepat ketika mereka mendatangkan Andre Santos dan juga mendatangkan Yuri Tillmans ya. Manchester United saat ini adalah klub yang paling maju dalam perlombaan untuk Manu Kone dengan kontak yang sedang berlangsung perjanjian sementara yang sudah ada, karena Manchester United kabarnya menyiapkan tawaran mendekati 50 juta euro. Direktur olahraga AS Roma Tony De Amico memimpikan pemain untuk dijual dengan harga melebihi 60 juta euro dan tidak akan menjual kurang dari penilaian premium. Sementara Al Ahly telah membuka pembicaraan dengan klub dan pemain perlu membebaskan slot non EU ya terlebih dahulu. Atletico Madrid tetap berada di latar belakang setelah tawaran 40 juta euro ditolak, dan Chelsea dapat masuk kembali jika mereka ingin menciptakan ruang di lini tengah. Masa depan Kone terlihat semakin jauh dari ibu kota Italia, dengan rute Inggris yang dipimpin oleh Manchester United tetap menjadi yang terpanas. Oke, Manu Kone lagi-lagi dikaitkan dengan Manchester United, angka yang tidak begitu tinggi. Menurut gue ini juga merupakan salah satu faktor lainnya, tapi ya banyak fans juga misalnya mengaitkan catatan cedera dari Manu Kone, ini juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Lalu bagaimana misalnya Manu Kone yang belum pernah bermain dengan intensitas seketat Premier League, dengan tekanan sebesar bermain di Manchester United ya. Tapi bagaimana dia bermain excellent menurut gue luar biasa bersama dengan tim nasional Perancis di Piala Dunia 2006, ini juga menjadi sebuah modal yang bagus. Gua sendiri sempat di video-video sebelumnya mengatakan bahwa ya Manu Kone memiliki potensi yang besar, memiliki kualitas yang bagus, yang menurut gua sudah bisa bermain untuk Manchester United. Terkait dengan situasi cedera dan lain-lain ya, ini yang harus diperhatikan oleh staf medis Manchester United. Tapi secara biaya transfer juga, situasi finansial dari AS Roma juga yang tidak begitu bagus, dan ini yang membuat mereka juga harus mempertimbangkan penjualan pemainnya, sehingga kalau mereka terlalu pasang harga yang tinggi ya, sehingga proses transfer ini berlarut-larut, ini juga akan membuat AS Roma berada pada posisi yang tidak cukup bagus. Namun demikian, yang harus diperhatikan juga kalau memang Manchester United ini berminat untuk mendatangkan Manu Kone adalah minat-minat yang konkret dari klub lain. Karena bisa saja klub lain ya muncul di tikungan dengan memberi tawaran harga yang lebih tinggi, dan mereka yang akan memenangkan perburuan untuk mendatangkan Manu Kone. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga dari nama-nama tadi yang disebutkan ya, termasuk juga Carlos Baleba, Sander Berge, adalah apakah sang pemain-pemain tersebut juga punya keinginan kuat untuk hadir ke Manchester United. Menurut gue ini juga menjadi salah satu kunci, sama seperti ketika Manchester United mendatangkan pemain-pemain lainnya di Old Trafford, bahkan semenjak musim panas tahun lalu. Nah, bagaimana menurut Sobat Football United kabar-kabar tadi? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.